Hadis berikutnya, wa bihi ilaihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi'in qala hadatsani Abi. Sufyan bin Waqi' ini sudah kita baca beberapa riwayatnya. Ulama luar biasa, perawi hadis luar biasa, alim soleh, hafalannya kuat, lengkap. Tetapi hadis yang dalam sanadnya ada beliau dhaif. Di mana ada Sufyan bin Waqi' dhaif. Kok bisa ya? Kalau kita baca sejarahnya Sufyan bin Waqi' ini alim saleh luar biasa. Dan hafalannya juga kuat. Gak pernah bohong, jujur, akhlaknya, ilmunya lengkap. Tapi ulama hadis mengatakan di mana ada Sufyan bin Waqi' dalam hadis atau dalam riwayat sanad hadis, langsung dhaif itu. Kenapa ini saya sebut? Karena unik beliau ini. Uniknya di mana? Biasanya yang paling tipikal, yang paling menentukan hadis itu kuat atau tidak, dua, namanya adalah, kedua namanya dhabt. Adalah di sini maksudnya keberagamaannya, agamanya itu bagus, dia soleh, rajin ibadah, akhlaknya bagus, takut kepada Allah, itu namanya adalah. Yang kedua dhabt, dhabt itu cerdas dan hafalannya kuat. Paling tidak yang dua itu. Salah satu nggak ada, sudah mulai turun derajatnya. Derajat akurasi hadisnya itu. Jadi misalnya ada orang meriwayatkan hadis, saya pernah mendengar dari sahabat atau dari tabi'in dan sampai Rasulullah bersabda. Dilihat dulu orang yang ngomong ini. Oh, ternyata ahli ibadah. Masya Allah. Semua orang di sekitarnya mengakui dia bertakwa ya. Tapi hafalannya kurang, turun sudah derajatnya. Tetap dipakai, dicatat, direkam, didata, semua lengkap, diambil hadisnya, diterima. Cuma derajat hadisnya tidak sahih. Tapi hasan lah paling tidak. Itu yang ahli ibadah tapi tidak ahli menghafal, hafalannya lemah. Tapi kalau sebaliknya, hafalannya kuat tapi dhaif, bukan hasan lagi. Dhaif di bawah hasan, dhaif. Udah tukang bohong, nggak pernah ngapalin hadis, ngapalin Quran juga enggak, sukanya ngapalin lagu, maudhu hadisnya. Kalau dia meriwayatkan hadis dari Nabi, langsung maudhu, itu dihukumi. Karena orangnya. Kecuali dilihat orang lain dulu. Kalau ada orang lain yang soleh yang meriwayatkan hadis yang sama, ya itu diambil, bisa naik derajatnya, ini diabaikan, kan gitu. Unik belajar ilmu hadis itu sebenarnya. Ada namanya hadis mutawatir ya, banyak yang meriwayatkan, ini tuh paling tinggi itu. Ada yang walaupun alim, soleh, terus dia hafalannya kuat, tapi cuma sendiriannya doang yang dengar hadis itu, yang lain enggak. Hadis ahad namanya. Hadis ahad. Hadis ahad itu masih bisa tidak dipakai. Coba, walaupun dia alim. Nah, kembali ke perawi ini, Sufyan bin Waqi' ini. Tadi saya katakan dia alim soleh, ahli ibadah luar biasa dan hafalannya luar biasa kuat. Sufyan bin Waqi'. Tapi kok dhaif kalau yang ada beliau dalam satu sanad? Ceritanya begini, makanya ini unik beliau ini. Ini saya mengulang pelajaran ilmu hadis waktu di Mesir. Itu Sufyan bin Waqi' ini punya sekretaris, punya asisten yang menulis apa yang beliau, ya ilmu beliau misalnya, atau hadis-hadis yang riwayat-riwayat beliau. Ada tukang tulisnya, ada asistennya. Asistennya ini yang tidak amanah. Asistennya ini kebetulan tetangganya. Dia menulis apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan bin Waqi' ini. Cuma kadang-kadang dia menulis juga dari yang lain, tapi dinisbatkan ke Imam Sufyan, padahal bukan dia punya omongan. Orang-orang sekitar tahu itu model orang ini, sekretarisnya ini, yang yang tetangganya ini, sampai pada menasehati Imam Sufyan, kamu tidak meragukan kejujuran engkau, kealiman engkau, kesolehan engkau, hafalan engkau, lengkap. Cuma asisten engkau ini kami ragukan. Jadi supaya murni yang antum punya sampai ke kami, nggak bercampur-campur, ganti sekretarisnya, cari yang lebih jujur, lebih apa.
Nah, Imam Sufyan ini nggak mau. Itu masalahnya. Karena tetangganya, beliau itu orangnya soleh, orangnya berakhlak, memuliakan tetangga. Masa saya cari orang lain sementara tetangga saya juga rajin menulis? Hanya ditetapkan. Atas dasar itu, ya sudah kata ulama, karena engkau nggak mau, berarti mohon maaf, semua yang engkau riwayatkan kami nilai dhaif. Gara-gara asisten itu. Subhanallah. Tapi paling tidak, insyaallah agama ini ya, Islam ini lain daripada yang lain. Paling tidak kita mencoba menghayati betapa besar jasa ulama kita, terutama ulama sunnah yang sebegitu ketatnya dalam menjaga sunnah Nabi ini. Sangat ketat. Coba. Hanya asistennya yang bermasalah, langsung riwayat ulama itu didhaifkan. Ini enggak sahih, ini dhaif. Walaupun dari orang sahih tapi asistennya ini, siapa tahu dia nulisnya kurang atau gimana, atau karangan asistennya. Subhanallah. Makanya yang paling ketat di antara para ulama perawi hadis kan Imam Bukhari, Imam Muslim. Makanya paling tinggi derajatnya. Sampai-sampai ada perawi yang hanya memanggil keledainya, dikasih di apa nama tempat makannya itu kayak keranjang gitu, ternyata kosong. Itu dilihat sama Imam Bukhari, langsung nggak ditinggalin itu perawi itu. Lalu udah jauh-jauh datang nyari perawi itu. Assalamualaikum, wassalam. Katanya engkau punya banyak catatan-catatan hadis-hadis Nabi yang engkau terima dari para tabi'in sampai Nabi. Oh iya. Alhamdulillah, saya sudah jauh-jauh datang. Silakan, tunggu sebentar ya. Nah di situ dipanggil keledainya atau apa, ternyata kosong. Ini katanya langsung assalamualaikum, nggak jadi. Kenapa? Saya nggak mau terima hadis Nabi dari orang yang membohongi binatang sekalipun. Aduh, nggak jadi. Itu ketatnya Imam Bukhari. Insyaallah tabarakallah. Betapa memuliakan sunnah Nabi. Sayang 1000 kali sayang di zaman-zaman sekarang ini ada potongan-potongan manusia. Benar loh ada. Saya sampai geleng-geleng lihat orang-orang seperti itu. Kayak ilpil sama Sahih Bukhari. Ada sekarang itu. Alergi dia. Dia bilang apa Imam Bukhari itu? Kenapa? Dia itu nggak tahu ya. Nggak terima kita itu percaya sama Sahih Bukhari. Maunya kita itu kritis gitu. Dianggap kritis itu sudah seperti Nabi gitu tingkatannya. Jangan terima udah gitu. Dianggap bodoh seperti itu. Jadi harus kritis. Harus berani mengkritik Sahih Bukhari katanya. Hanya karena menurut dia ada beberapa hadis di Sahih Bukhari yang menurut dia nggak masuk akal atau dia keberatan. Imam Bukharinya langsung dihujat. Ya nggak begitu lalu lah. Kan lebay juga itu orang. Ya. Ada namanya nas, ada namanya tafsir nas. Makanya orang seperti itu harus diajarkan kaidah nas sahih wa fahmun khati'un li nassin sahih. Nasnya sahih. Pemahamannya yang tidak sahih terhadap nas itu. Kalau keberatan sama nasnya, pelajari dulu. Mungkin ente aja yang memahaminya itu keliru terhadap nas itu, hadis itu, sehingga anda keberatan. Makanya pelajari dengan baik. Makanya ada ulama hadis, ada ulama tafsir. Taliban baru-baru ini yang ada kabar, informasi, berita Taliban habis menang. Ya, begitu mengambil kekuasaan, langsung tasyakuran ziarah makam Imam Bukhari. Itu menarik berita itu menurut saya. Kenapa? Paling tidak itu secara tidak langsung, secara halus ingin menunjukkan karakteristiknya. Ziarah ke Imam Bukhari dan bertabarruk di sana, bertawassul di sana. Nah, paling tidak menunjukkan bahwa Taliban bukan golongan keras yang semuanya disyirik-syirikkan, dibidah-bidahkan. Tapi ziarah makam, tabarruk di Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari di sana juga makamnya, di wilayah-wilayah sana, dekat dengan mereka.
Mereka ziarah Imam Bukhari, berarti mereka itu bukan aliran teroris yang garis keras, yang mana di bagian-bagian sana ISIS dan kawan-kawannya itu makam-makam dihancurkan, umat Islam dibunuh, itu baru teroris tulen. Nah, Taliban tidak seperti itu, alhamdulillah, dengan mereka menziarahi Imam Bukhari, malah bukan menghancurkan makam, mereka yang datang ziarah makam. Kalau ISIS kan menghancurkan makam dengan alasan menghancurkan syirik. Syirik dari mana? Nah, Taliban ini ziarah makam Imam Bukhari. Paling tidak satu, mereka bukan Wahabi misalnya, yang mengharamkan dan mensyirikkan semacam itu. Kedua, mereka juga bukan sekuler, bukan liberal yang sok-sok pintar, yang anti sama Sahih Bukhari. Ngapain kita begitu-gitulah ngomongnya? Enggak, ternyata mereka tidak itu juga. Nah, itulah wasatiyah, itulah moderat, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Ala kulli hal, nasnya sahih. Cuma pemahaman kita juga harus sahih. Jangan pemahaman kita salah. Yang lebih parah lagi, begitu salah pemahaman kita, nasnya yang dikritik. Kritiklah pemahamannya. Jika ada yang menjelaskan ini makna hadisnya, dan Anda tidak setuju dengan penjelasan itu, kritiki orangnya yang menjelaskan, jangan hadisnya. Kan begitu. Banyak di Sahih Bukhari itu, gara-gara salah paham, Sahih Bukharinya dijatuh-jatuhkan. Man baddala dinahu faqtuluh misalnya. Ya, barang siapa menukar agamanya, murtad, keluar dari Islam, bunuh dia. Apa ini ya Sahih Bukhari katanya? Padahal la ikraha fid din, kok begitu? Pahami dulu yang benar. Maksudnya itu yang murtad bunuhlah, yang murtad yang bagaimana? Oh, yang murtad yang bikin keonaran, yang melawan pemerintah pemimpin yang sah, yang menghancurkan sana sini dan mau memerangi umat Islam, itu yang dibunuh. Tapi kalau dia murtad terus sepi-sepi aja, diam-diam aja, biarkan. Oh, kan kalau paham jadinya nggak ribut sama hadisnya. Dari mana kita tahu artinya seperti itu? Pertama dari para ulama yang memang bersanad, yang ilmunya jelas. Kedua yang kedua, yang pertama dari sejarah Nabi sendiri, prakteknya Nabi sendiri. Nabi walaupun bilang seperti itu, tapi pengamalannya tidak begitu. Nabi bilang, yang murtad keluar dari Islam, bunuh dia. Tapi yang beliau praktekkan, banyak yang keluar dari Islam dibiarkan. Nah, itu gimana? Berarti mau tidak mau kita harus memahami hadis itu dengan benar. Oh, yang dimaksud dibunuh itu yang bagaimana? Yang melawan, yang bikin fitnah. Ya, itu yang harus dihabisi. Tapi kalau dia aman, baik-baik saja sama semua, biarkan. Seperti kisah raja yang diinjak jubahnya, terus dia marah, terus ditempeleng itu. Ditempeleng itu orang. Datang ditempeleng sama raja ini, raja itu. Hanya karena saya injak jubahnya di Ka'bah. Pas tawaf. Mengadu dipanggil sama, betul kamu nempeleng dia, nampar dia? Betul ya. Balas gitu kan. Dibalas. Oh, menolak raja nih. Masa dia menampar raja? Dalam Islam harus adil, gak ada istilah raja ini. Apa kata raja itu? Kalau begitu saya keluar dari Islam. Murtad, gak terima dia, pergi. Apa kemudian memerintahkan sahabat kejar dia, bunuh? Gak ada, dibiarkan. Kenapa? Karena dia keluar dari Islam tapi tidak membuat keonaran, tidak membuat fitnah. Itu contoh dari sekian banyak contoh dalam riwayat-riwayat. Jadi jasa-jasa para ulama kita jangan kita lupa. Ya, orang-orang yang sentimen seperti itu tidak paham betul betapa jerih payah para ulama kita dalam menjunjung tinggi ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.